Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pertemuan 4 materi stack. Oke, ketemu lagi dengan saya Pejar Ngarisula ini, belajar struktur data materi stack. Stack itu artinya tumpukan. Oke, jadi untuk definisinya sendiri, stack atau tumpukan adalah bentuk khusus dari list linear. Jadi kemarin kan kita sudah belajar singling list, doubling list. Nah, nanti stack ini kita menggunakan yang kayak kemarin yang singling list itu. Bedanya pada stack, penghapusan serta pemasukan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yakni posisi akhir dari list. Namanya stack tumpukan, kita kalau mau ambil tumpukan itu atau menyimpan sesuatu di tumpukan itu otomatis hanya di bagian akhir aja, di bagian atas gitu kan. Makanya posisi ini disebut puncak atau top dari stack. Nah, elemen stack S pada posisi ini dinyatakan dengan top S. Jadi posisi puncak ini disebut top terus dalam kurung S elemen stacknya. Terus banyaknya elemen pada stack S pada suatu saat tertentu disebut null S. Jadi misalnya ada stack S A, B, C, D, E, F. Ntar saya mau pakai ini dong, biar lucu. Nah, ada stack S dengan berapa elemen nih? Berarti A, B, C, D, E, F. Berarti ada 6 elemen. Nah, itu pakainya null S. Untuk mencari topnya, top itu puncak atau top ini, berarti lihat paling akhir. Kan posisi akhir, berarti huruf F gitu. Oke, terus untuk operasi stack sendiri, kita menggunakan LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk, yang pertama keluar. Namanya tumpukan kan yang paling atas kan, itu berarti kan yang terakhir masuk tuh. Kalau kita mau ngambil barang, itu juga yang pertama keluar gitu. Oke, jadi temennya stack ini namanya Q. Ya, Q. Itu antrian, nanti kita belajar itu bukan last in first out lagi nanti pertemuan selanjutnya. Nah, terus 4 operasi dasar pada stack ini, ada yang pertama ada create stack. Ini defaultnya, misalnya create stacknya apa namanya nanti di selanjutnya. Terus ada is empty, ada push, ada pop. Nih, ini untuk penjelasannya. Jadi create itu operator ini yang menyebabkan stack menjadi suatu stack hampa. Jadi kita baru membuat sebuah stack baru. Nah, jika kita melakukan null create S, null itu kan tadi melihat jumlah elemennya dalam S ini ada berapa, dalam stack S ini. Jadi hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena dia baru bikin, jadi nggak ada isinya kan. Untuk melihat top create, misalnya apa yang kita baru bikin ini kan create S dulu. Masih kosong kan isinya. Terus kita mau lihat topnya, puncaknya. Hasilnya tidak terdefinisi. Kenapa? Karena nggak ada topnya, karena nggak ada isinya. Jadi mau dilihat posisi paling akhirnya pun ya belum ada, tidak terdefinisi gitu. Terus untuk is empty, ini untuk memeriksa apakah stack S hampa atau tidak. Keluaran dari operator ini bertipe boolean. Boolean itu yang true or false, benar atau salah. Jadi misalnya tadi null S sama dengan 0. Maka is empty S sama dengan true kan. Misalnya kita baru create S. Kalau di null kan hasilnya 0 karena belum ada isinya, masih stack baru. Nah, kalau kita tanya is empty, apakah kosong atau tidak stack ini? Jawabannya maka true, karena null S-nya, isi jumlah elemennya hanya ya 0, nggak ada isinya gitu kan. Tapi kalau null S-nya lebih dari 0, udah ada isinya, berarti kan ada 1 atau 2, terserah, maka is empty-nya bernilai false, karena sudah ada isinya. Jadi dia tidak kosong lagi gitu. Untuk push itu nanti sintaksnya elemen, stack. Kita memasukkan misalnya push 5 ke dalam stack S gitu misalnya. Jadi operator ini tadi untuk menambahkan elemen E pada stack S. Oh, ini E. Jadi tadi ini tuh sebenarnya sampai E, cuma saya tambahin F. Kalau di sini berarti kalau saya melakukan push F, S. Jadi kita memasukkan elemen F ke dalam stack S gitu ya. Cara pakainya. Dan E-nya ini atau F-nya tadi itu ditempatkan pada posisi paling atas atau top. Jadi ditulis di paling akhir gitu. Cuman secara penggambaran dia nanti saya tunjukin modulnya ya. Terus untuk pop atau ini tinggal sebut saja stack-nya apa. Jadi digunakan jika kita ingin menghapus elemen terakhir. Jadi kita tinggal pop S misalnya, kan tadi nama elemennya S nih, pop S gitu. Pop S dong. Operator ini, jadi kita mau menghapus elemen terakhirnya aja. Misalnya tadi F, berarti kalau kita melakukan pop S, maka F-nya bakal hilang, jadi top S-nya bakal berubah jadi huruf E. Nah, null S-nya bakal berubah jadi berapa? 5, karena 6 kurang 1, dikurangin F-nya. F-nya kan keluar, hilang, udah diambil gitu kan.
Terus kalau dilakukan jika stack tidak kosong, maka is empty sama dengan false. Oh, ini tadi udah. Terus, di materi stack ini ada yang disebut overflow, ada yang disebut underflow. Jadi, overflow itu terjadi jika kita mencoba melakukan operasi push pada stack yang sudah penuh. Misalnya ada stack penuh nih, maksudnya tumpukannya sudah mencapai batas. Maksudnya kan kita misalnya inisialisasi create stack, terus kita udah pasang stacknya ini maksimalnya 5. Jadi pas Noel S-nya 5 udah penuh stacknya, tumpukannya udah penuh, kita masukin lagi, kita push lagi, kita tambahkan lagi suatu elemen apa misalnya ke dalam stack tadi. Kira-kira apa yang terjadi? Ya ini, yang terjadi adalah overflow. Jadi kita memaksakan melakukan operasi push pada stack yang sudah penuh. Makanya gak bisa, jangan lakukan ini. Terus untuk underflow itu terjadi jika kita mencoba melakukan operasi pop pada stack yang kosong. Tadi, misalnya kita baru create stack ini terus masih 0 kan, berarti isi elemennya masih pas dinoelkan 0, nggak ada isinya. Nah, kita malah ingin melakukan pop. Pop itu kita malah ingin menghapus elemennya. Kalau sudah begini, apa yang mau dihapus? Nggak ada kan? Nah, makanya jika stacknya sudah kosong dan kita malah melakukan pop, maka terjadilah yang disebut underflow gitu. Oke? Terus, nah tadi ini saya sudah bilang pendeklarasian stack nanti bakalan sama model yang linked list kemarin. Jadi kalau yang ketinggalan linked list, apa saya buka ya nanti praktikumnya? Maksudnya restriknya, nanti lihat nanti ya. Terus kita juga nanti bakal menggunakan pointer sebagai variabel yang menunjuk ke elemen stack selanjutnya. Jadi bakalan sama kayak yang kemarin kita belajar, bedanya kita bakalan cuma pakai topnya aja, yang paling belakang. Mau nambahin tadi berarti push, atau mau ngapus berarti pop, itu cuma di bagian akhirnya doang gitu. Kalau kemarin kan masih awal, tengah, akhir gitu kan, sekarang udah enggak. Terus nih, di stack ini kita belajar yang namanya notasi prefix, postfix, suffix, sama notasi infix. Pertama infix dulu. Jadi infix itu penulisan ungkapan di mana operator ditulis di antara dua operan. Contohnya apa? Ini nih. Ini kayak matematika biasa. Kalian udah tahu kalau kayak gini berarti mana dulu yang dikerjakan? Ini kan yang kurung pertama A tambah B. Terus kurung kedua C min D. Ya kan? Baru dikalikan kan jawaban A plus B sama jawaban C min D. Baru selesai gitu kan. Tuh, baca. Oke, terakhir mengalihkan hasil yang diperoleh dari dosku ini. Atau misalnya, ungkapan lagi, gini, A tambah B kali C min D. Ini nggak ada kurungnya emang. Tapi kita kerjain dari mana? Dari kiri. A tambah B dulu. Enggak kan? Kita kerjain dari B kali C dulu. Kenapa? Karena ada operator perkalian, prioritasnya itu lebih tinggi dibandingkan operator penjumlahan maupun pengurangan. Oke? Yang kalau kalian lihat, misalnya di sini bagi. Berarti yang mana dulu? Tetap kan? B bagi C dulu, baru A ditambah hasilnya, atau baru dikurang D gitu kan. Jadi infix itu masih operator yang ditulis di antara dua operan. Operator itu apa? Operator itu ini yang tambah, kurang, kali, bagi, pangkat. Nah, operan itu ininya A, B, C, D atau angka terserah. Nah, kalau sudah masuk ke notasi prefix atau postfix atau suffix, jadi ini penulisan ungkapan numeris tanpa penulisan tanda kurung untuk menghindari kesalahan. Misalnya, ada ungkapan infix, ada notasi infix ini, kurungnya banyak, ke dalam lagi, terus kalau kita kurang tanda kurung, itu gagal, salah hitung. Maksudnya, ya berarti kan prioritasnya bakal berantakan kan, yang kita hitung bakal salah gitu. Misalnya kalian coba kalkulator nggak pakai tanda kurung, terus kalian hitung dari kiri semua, pasti salah gitu jawabannya kan. Nah, untuk menghindari kesalahan ini, maka kita menggunakan notasi prefix, atau postfix, atau suffix ini. Ini dibuat oleh Jan Lukasiewicz ini. Nah, kita bakal belajar itu. Jadi, cara mengubah dari notasi infix yang kayak biasa, yang ada tanda kurung, ke postfix. Jadi, sebenarnya ada prefix. Prefix tuh nanti hasilnya bakalan gini. Ini kan di belakang semua nih operatornya. Nanti kalau prefix, operatornya di depan. Cuman modulnya kita belajar di belakang operatornya. Jadi, ada algoritma 4 aturan dasar sebagai berikut. Ntar dulu. Kayaknya udah kelewat deh. Ada materi. Sumpah saya nggak ngerti, kehapus gitu loh. Saya ngapus lagi. Ini langsung ke modul dulu bentar ya. Kehapus lagi. Sebentar tambahku. Aplikasi stack prioritas, cuman yang prioritas. Nah nih,
Jadi di stack itu ada 3 level operator, yaitu level tertinggi pemangkatan. Jadi nanti pemangkatan duluan, baru level menengah ada perkalian sama pembagian, level terendahnya ada penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau kalian ketemu ada perkalian sama pembagian, kerjakan dulu sebelum penjumlahan pengurangan. Kalau kalian ketemu pemangkatan, kerjakan dulu sebelum yang level penengah sama level terendah, oke? Gitu. Tadi saya udah pasang, cuma nggak tahu. Terus ini algoritmanya saat mengubah infix menjadi postfix. Ada pertama, kalau ada simbol kurung buka, maka kita push ke dalam stack. Maksudnya gimana? Ini nih. Ini misalnya ada soal kayak gini. Ini infixnya. Ini kan kayak matematika biasa kan? Kan udah biasa A tambah B. Karena kurungnya ini duluan. Baru dikali C. Baru bagi D. Baru tambah E pangkat F. Per G. Ini kan kalau kita pasti ngerjainnya E pangkat F dulu. Terus A tambah B dulu. Atau C bagi D dulu. Baru hasilnya dikalikan. Baru ditambahkan sama ini. Baru nanti semuanya dibagikan sama G gitu kan. Pokoknya ribet kan? Nah, ini kita bikin versi prefixnya, jadi nggak ada tanda kurungnya sama sekali nih, kita ngilangin tanda kurung ini. Gimana caranya? Pas ada kurung buka, ini kita push ke dalam stack. Jadi, kurung buka ini kita masukkan ke top dalam stack ini. Oke, ini stacknya nih, yang bagian sini. Ini stacknya. Terus ini outputnya. Hasilnya gimana? Ini simbol tuh soalnya. Kita bagi per kotak. Per field, per kolom gitu. Setiap kurungnya. Jangan sampai ada yang kelewat, termasuk titik komanya ya. Nanti LA-nya kalian bikin ini, tapi saya maunya pakai Excel. Jadi misalnya Excel kan ada A, B, C, D gitu kan. Ini berarti A-nya, B-nya, kalian bikin kotak aja, bikin tabel kayak gini gitu. Biar gampang juga daripada tulis tangan berantakan gitu. Ya udah, ada kurung buka, di push ke dalam stack. Terus kalau ada simbol kurung tutup, maka pop dari stack, elemen-elemen stack, sampai pertama kali kita pop simbol kurung buka. Nah, semua elemen stack yang di pop tersebut merupakan output kecuali kurung buka tadi. Maksudnya apa? Misalnya nih, kurung buka kan tetap masuk ke dalam stack kan. Terus ketemu nih ada A, ada operan A. Langsung masukkan ke output. Pokoknya kalau misalnya ada operan, itu langsung aja, nggak harus diapa-apain. Jadi yang bagian top ini, top dari stack cuman kurung buka kurung tutup sama operatornya. Tambah kurang kali bagi sama pangkat gitu kan. Nah, ini tambah, turunkan lagi, masukkan ke stack. Terus ketemu B, langsung turunin lagi, langsung output. Nah, ini ada kurung tutup. Kalau ada kurung tutup, tadi katanya kita harus pop dari stack, elemen stack, sampai pertama kali kita pop simbol kurung buka. Jadi kita harus keluarkan operator ini. Sampai misalnya operatornya banyak di sini, udah panjang kan, baru kurung buka nih, misalnya. Ini dikeluarkan hasilnya, dikesinikan gitu, dikeluarkan ke output. Terus yang kurung tutup tadi, maksudnya, itu jadi mulai lagi kurung buka. Kenapa? Nanti kan lanjut lagi ke sini, nanti kita bakalan baca pelan-pelan dari kiri ke kanan. Jadi ada kurung tutup, jadi kurung buka. Terus ada operator, kita turunkan ke output. Oke? Sekarang ada perkalian. Perkalian tinggal langsung masukkan lagi ke stack. C, ini merupakan operan kan, maka langsung turunkan ke output. Terus ada bagi. Nah, ini ada masalah, maksudnya kali ketemu bagi. Jika simbol ada sebuah operan, maka tanpa melakukan perubahan elemen stack, operan tersebut langsung merupakan output. Ini udah. Jika simbol adalah sebuah operator, maka jika top stack adalah operator dengan level lebih tinggi atau sama, tadi topnya misalnya, kalau di sini kan kali ini, lagi yang masih mana sih? Oh, ini masih tambah kan? Yang ini tadi masih kali ketemu bagi. Itu gimana? Topnya operator level lebih tinggi atau sama, kali sama bagi kan sama kan tadi, level apa? Level menengah kan? Maka elemen top kita pop sekaligus keluar sebagai output. Dilanjutkan proses seperti ini sampai top merupakan kurung buka atau operator dengan level yang lebih rendah. Kalau hal ini terjadi, operator yang diamati kita push ke dalam stack. Oke? Gimana? Jadi kalau kita ketemu yang bagian kiri, yang ini, kali ketemu sama yang level lebih tinggi atau sama, kalau kali kan level menengah, berarti kalau ketemu level tinggi atau level yang menengah juga, maka
kalinya ini kita pop, kita keluarkan, kita jadikan output gitu kan. Yang bagi dibiarin dulu gitu. Kalau misalnya baginya, ini kan lanjut lagi nih, bagi. Terus D langsung turun kan, langsung jadi output. Terus ini tambah, ada tambah. Nah, tambah ini berarti baginya ketemu tambah. Bagi itu kan level menengah. Tambah itu level yang level rendah. Bagi ketemu tambah, jadinya baginya keluar. Oke? Baginya juga jadi output gitu. Nah, tambahnya ini dibiarkan juga terus ketemu L lagi jadi output tambah. Nah, ini ketemu pangkat. Tambah sama pangkat. Katanya harus diapain? Ya udah tinggal pangkatnya di pop aja ke sini terus dibiarin aja tambah sama pangkat, baru nanti pas ketemu kurung tutup semua operator ini dikeluarkan. Nggak usah tulis lagi kali bagi karena ini udah keluar kan, udah kali udah turun, bagi udah turun, sisa tambah sama pangkat. Jadi tinggal keluarkan pangkat sama tambahnya sesuai urutan nih, top dulu, pangkat baru tambah. Kan tadi stack itu dari atas kan, pangkat dulu baru tambah, disimpan di output. Itu kalau ketemu kurung tutup. Terus lanjut lagi bagi, tinggal turunin G out, tinggal dijadiin output. Nah, kalau ketemu titik koma ini udah selesai kan? Kalau udah selesai, apapun sisanya ya udah tinggal pasang aja. Misalnya di sini numpuk nih, ada tambah pangkat segala macam, tinggal simpan aja gitu. Nanti nggak? Jadi outputnya pun nanti A B plus C kali D bagi F pangkat A gitu. Sebenarnya ini sama juga kayak ini. Maksudnya kan berarti kalau kalian lihat nih, A tambah B dulu kan yang dikerjain, A, B ditambahin. Terus C kali D. Terus nanti baru dibagi EF yang dipangkatin. Terus nanti ditambahin ini mereka semua, baru dibagi G gitu bacanya. Jadi kita menghindari kurung buka sama kurung tutup biar meminimalisir kesalahan, walaupun sebenarnya kayak gini, notasi kayak gini malah kadang makin bingung sih. Cuman ya udah emang kayak gini materinya. Ini namanya postfix. Kenapa? Karena operatornya ada di belakang operan. Kalau yang prefix nanti di depan. Cuman gak usah lah karena kita nggak belajar itu. Nanti di kelas juga belajar sih. Masih mirip-mirip kayak gini kok. Ini contoh kedua sama misalnya B kali C tambah C dibagi D pangkat F tambah G. Ini ya udah kayak tadi, tinggal turun yang kurung buka, terus ketemu operan, tinggal dijadikan output, ketemu kali di push ke dalam top dari stack ini, terus ketemu C lagi operan, langsung jadi output, terus ketemu kurung tutup. Kalau ketemu kurung tutup berarti di ininya stacknya jadi kurung buka, terus bintangnya, maksudnya kalinya turun ke output, jadi output gitu kan. Terus ketemu tambah tinggal pasang, ketemu C atau operan tinggal pasang jadi output, ketemu bagi. Nah, tambah ketemu bagi, jadinya dibiarin aja, dibiarin numpuk. Terus D juga tinggal jadi output, pangkat. Tambah bagi pangkat ini kan udah urut nih, level rendah, menengah, baru yang level tertinggi gitu kan. Ntar dulu, berarti tinggal dibiarin aja. Terus level operan F jadiin output, ketemu kurung tutup. Jadi tinggal paling atas dulu, pangkat, bagi, tambah, turun ke output. Oke? Jadi kalau kita ketemu sama yang level lebih tinggi, level rendah ketemu level tinggi, baru nanti ketemu lagi level tertinggi gitu kan. Ini level menengah deh. Rendah, menengah, ke tinggi, itu dibiarin aja di dalam top dari stack ini. Baru ketemu kurung tutup, dijadikan output. Oke? Terus tambah, tinggal pasang G langsung jadi output karena merupakan operan, ketemu titik koma, maksudnya notasinya sudah berakhir, tinggal di pop ke output gitu. Pop itu dikeluarkan dari stack dijadikan output gitu, sehingga hasilnya menjadi BC kali CD F pangkat atau tambah pangkat bagi tambah G tambah gitu. Kayak aneh kesannya ya, kayak lebih biasa ini, cuman emang gitu daripada ini kurung. Kalau cuman kayak gini masih gampang, cuman kalau kurung buka kurung tutupnya udah banyak, itu bakalan bisa error kalau misalnya nggak ketemu gitu. Ada yang kurang misalnya kurung bukanya atau kurung tutupnya gitu. Nah, ini listing activity-nya. Ntar dulu deh, saya mau lihat dulu, saya ada buku, takut ada yang kurang. Udah sih, udah gitu doang. Gampang kan stack?
intinya tinggal kayak singling list, terus kita ingin melakukan penghapusan atau penyisipan atau insertion itu di akhir, makanya last in first out, default jenisnya. Terus kita menggunakan ini, create, is empty, push sama pop. Terus kita belajar tentang overflow, underflow. Sudah belajar infix, prefix. Nanti itu buat LA. Nanti LA kalian bikin kayak gini ya. Kan saya udah kasih nih soal ini ya. Nanti kalian bikin aja nih kotak-kotak ininya di Excel. Kalian SS Excelnya. Outputnya apa? Pokoknya bikin kayak gini. Dari jawaban saya, dari pertanyaan saya. Terus untuk itu listing. Untuk logika tinggal kalian kasih rangkuman materi stack. Nggak harus jangan kopas yang saya, maksudnya cari aja di mana, atau kalian bikin sendiri menurut kalian stack tuh bagaimana, atau kalian udah pernah belajar di kelas tuh bagaimana, itu pasang di logika. Harus beda-beda kalau bisa, maksudnya terus tulis aja yang banyak nggak apa-apa, biar kelihatan saya bisa lihat gitu, kalian ngerti apa enggak, nanti kan dilihat asisten juga tuh logikanya. Terus output nggak ada output, oke? Gampang kan LA-nya? Kan saya kemarin janji juga kalian, kemarin logika udah banyak kan tuh, udah berapa lines codingannya. Jadi sekarang kita nggak usah susah-susah, logika pun juga nggak codingan. Awalnya saya pengen activity-nya dijadiin itu, dijadiin LA, terus yang LA-nya, activity dijadiin LA, LA-nya dijadiin activity, pengen gitu. Cuman karena kita lagi live, maksudnya ya udah kalian coding ya pas activity aja. Nah, ini ada 74 lines. Kita lihat outputnya dulu. Jadi ada pertama push stack. Tadi push apa? Memasukkan kan, menyisipkan, insertion. Terus yang kedua ada pop stack atau keluar, menghapus. Terus yang ketiga exit. Oke. Misalnya kita pilih angka 1. Kita mau push elemen stacknya berapa? Mau nilai apa yang kita masukkan gitu kan? Angka 7 gitu. Kita memasukkan angka 7 ke dalam stack. Nah, kalau kayak gitu, berarti apa? 7 ini merupakan top. Karena cuma satu saja kan saat Noel S gitu kan. Noel itu jumlah elemennya ada berapa isinya? Hanya 1. Karena ini kita baru masukin angka 7 gitu. Terus ada loop. Ingin keluar apa tidak? Misalnya saya jawab tidak. Terus masuk lagi pilihan kedua, saya mau pop. Oh, dia langsung, ini otomatis ini yang ini. Dia langsung otomatis ngeluarin yang paling belakang, yang paling top. Yang paling akhir gitu, itu angka 7. Terus misalnya saya pengen keluar lagi, misalnya saya melakukan lagi pop. Tadi kan yang materi apa berarti overflow atau underflow, udah kosong, kita mau hapus lagi, apa yang mau dihapus? Nah, itu namanya berarti underflow. Under udah habis, kita masih mau ngurangin lagi, maka jawabannya stack kosong. Udah habis, udah nggak ada pop, elemen stacknya 0, nggak ada lagi yang di pop gitu kan. Nah, ingin keluar ya udah keluar gitu kok. Intinya push itu dia memasukin ke stack sebuah elemen atau ya, terus pop stack itu berarti dia mau ngapus gitu. Oke? Itu activity-nya. Untuk codingannya, penjelasannya sebenarnya kalau kalian sadar, ini masih mirip-mirip kayak kemarin singling list segala macam. Kenapa? Karena ini default. Terus ini default juga. Oh, ini saya mau pasang max size, jadi stack-nya maksimal 4. Kalau kita lebih dari 4 berarti apa? Overflow gitu. Terus top tadi ini enaknya bahasa sih, kita tinggal baca variabelnya aja udah kelihatan. Oh, ini tuh begini, ini lagi ngomong ini gitu. Terus in main, ingat kalau di C berarti codingan utamanya itu yang main. Terus void push in. Jadi push dulu, yang push tuh yang ini. Ada class push, function, method, enggak deng. Ini fungsi pakai parameter, jadi nanti isinya ini masuk ke sini dipanggil. Kalau buat kita push, tadi kan makanya pushnya 7 misalnya. Terus kalau pop, yang ini in pop berarti yang ini keluar, dihapus gitu. Terus ada integer i, num, char pil, pilihannya kita bikin 0 dulu. Jadi while pil sama dengan 0, sementara pilihannya sama dengan 0, kita akan mencetak menunya apa aja, terus pilihannya seperti biasa. Ini kalian sudah hafal, nanti saya minta hafal kayak biasa, kalian jelasin aja. Terus switch pil itu ada switch case, jadi ada pilihan di mana percabangan ini kita bisa pilih case satunya
outputnya apa, case 2-nya apa, case 3 itu udah exit tadi, break, pakai break dia stop gitu kan. Udah selesai pokoknya yang di sini. Case 1-nya tadi push, ini kan push tag, terus elemennya angka berapa? Angka 7 tadi kan. Ya udah dimasukkan ke num, baru push masukkan ke parameter num 7. Masuk ke yang push nih, yang ini. In 7 berarti kan. If top 7 lebih besar dari max size, maksudnya topnya kan tadi hanya 1 kan, maksudnya nggak melebihi max size. Max size-nya kan 4. Kalau kita baru masukin ya nggak lebih dari max size dong. 1 lebih dari 4 kan false. Jadi dia nggak ngeprint stack penuh. Else, nah topnya ditambahin, 7-nya dimasukin ke stack gitu. Stack topnya sama dengan Y, yaitu tadi angka 7 gitu. Ini pakai array, kalau kalian masih ingat. Terus ini case 2-nya pop. Kita mau ngapus, jadi masuk I sama dengan pop. Printf pop element stack I. Dipanggil hasil yang kita popnya apa. Nah, popnya dari mana? Masuk ke yang ini. In pop, terus in A. Jika topnya kurang sama dengan 0, yang tadi kalau underflow, maka akan keluar stack kosong. Kalau enggak, maka kita buat A-nya sama dengan stack top. Jadi, yang paling atasnya itu sama dengan variabel A. Kenapa? Nanti di return A-nya berapa di akhir. Oh ini nih tanggung di bawahnya. Baru top min-minnya dikurang. Kenapa? Ada iterasi pengurangan min-min ini. Jadi nanti setelah kita pop, kita lakukan, terus topnya dikurangin. Jadi namanya pop kan mau ngapus kan. Jadi yang angka 7 tadi kita hilangin gitu. Kita kurangin gitu. Yang tadi awalnya nilai topnya misalnya 3 biji misalnya jadi 2 gitu dikurang. Terus kurang sampai 0. Nah kalau misalnya 0 ini berarti stack kosong gitu. Udah sih gitu doang. Intinya kalau lebih dari max size atau overflow berarti pakai bahkan cetak yang ini stack penuh. Kalau enggak ya udah dia nyimpen aja. Kalau misalnya kekurangan berarti underflow, dia akan nyetak stack kosong. Kalau misalnya enggak ya udah dia ngapus kayak biasa gitu. Udah gitu doang, gampang kan? Sebenarnya ini lebih gampang emang dibanding singling list. Karena dia juga mainnya tambah elemen sama masukin elemennya juga di bagian akhir doang gitu. Terus ini outputnya tadi udah. Thank you, udah selesai. Udah, semoga udah jelas sih. Karena emang gini doang materinya. Masih gampang. Yang Q itu bacanya Q kan ya? Saya lupa. Itu oh ini lumayan nih. Nanti ya. Oh, sekarang saya cek dulu berapa menit saya sudah bicara. Wah, lama ternyata. Ya udah selesai ya, segini aja. Terima kasih. Modulnya kapan-kapan aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.